Pagi hari ini saya akan sharing tentang harta terpendam. Kita buka Matius 13 ayat 44 dengan cepat. Matius 13. Saya merasakan di hati saya bahwa jemaat Tuhan di Overcomer, Anda harus mengingini urapan selama satu tahun ke depan. Atau 1 bulan ini. Anda harus tahu urapan bukan cuman merinding-merinding, itu cuman physical sign-nya. Tapi urapan itu benar-benar pada waktu di balik urapan ada the spirit of might. Makanya ada orang-orang, oleh karena itu ada orang-orang tertentu yang tidak pernah kalah, tanda kutip, artinya kalah tuh bukan gak pernah kalah. Tapi 7 kali mereka gagal, ada sebuah keperkasaan Tuhan yang masuk menguasai mereka, mereka bisa bangkit lagi. Anda jangan pernah heran dengan hidup orang-orang pilihan Tuhan. Hari ini mereka bisa miserable, mereka bisa hancur-hancuran, besoknya bisa berkembang lagi. And you got shocked. That's the spirit of might. Amin. Malamnya kamu bisa sedih luar biasa, besok paginya tiba-tiba ada yang mencengkram di hatimu berkata, I'm so happy today. Bukan karena perasaan tapi ada sejahtera. That's the spirit of might. Nah, Overcomer, Anda harus awali 2019 dengan the spirit of might ini. Buat para king, orang-orang yang akan diberkati di gereja ini, buat the spirit of might is upon your life. Nah, saudara, saya baca di sini di buku Bishop Doug. Dan di Simpson saya pernah bagikan kemarin. Bahwa urapan Tuhan itu sampai bisa ke fisik seseorang. Nah, kita buka sebentar di Matius 13 supaya kita tidak melenceng dari tema hari ini. Karena kalau saya udah mengalir bisa kemana-mana. Lihat disiplin. Matius 13:44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Amin. Saya ajarkan kepada anak youth kemarin bahwa kalau kamu ingin ketemu Tuhan, kamu harus longing. Longing itu sampai gak bisa tidur. Merindukan perjamuan kudus misalnya. Atau merindukan hadirat Tuhan. Makanya ada orang zaman sekarang, karena segala sesuatu mudah, mereka berpikir mendapatkan Tuhan itu mudah. Apalagi orang Kristen. Semuanya kan anugerah. Jadi Anda selalu pengen kalau Anda lagi ngalamin sesuatu, Tuhan yang mengetuk pintu saudara. No, Alkitab katakan ketuklah, maka engkau akan dibukakan. Itu etika kerajaan surga. Amen. Dan dikatakan begini, harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Nah, banyak orang cuman gini, oh Kristen tuh begitu. Terus mundur pelan-pelan. Oh, dibaptis Roh Kudus, oh cuman begitu. Dan mundur pelan-pelan. Tapi Alkitab katakan, gak cukup di situ. Ada part kedua kalau Anda mau ngalamin harta yang terpendam. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, banyak orang anak Tuhan tidak mengalami apa-apa berjalan sama Tuhan karena di titik pertama doang. Oh, BGH katanya bisa nabur nuai 100 kali lipat. Itu dukun. Saya mau berkata, saya bukan penjual cara begitu. Nanti saya akan ajarkan, sudah ada banyak rahasia di balik apa yang saya bagikan pagi hari ini. Saudara, seringkali anak-anak Tuhan atau Anda yang mau kenal Tuhan harus belajar bahwa ikut Tuhan adalah harta yang terpendam. Nah, masalahnya hartanya itu bukan uang. Yesus. Nah, Anda di BGH tahun ini, Anda harus set di hati saudara gini. Aku memberi, aku mau ngalamin Yesus lebih. Jangan gini, saya ini udah nabur loh. Kok saya belum nilai 100 kali lipat, itu roh dukun keluar dari gereja. Itu spirit Mesir. Amin. Tuhan tidak akan hutang. Tapi dia mau berkata ada bagian kedua yang anak Tuhan harus alami sebenarnya. Kalau ikut Yesus, it takes all.
Apa it takes all? Benar-benar all. Dan saudara, seringkali anak Tuhan meninggalkan Tuhan, pada waktu part kedua mereka harus hadapi dalam hidup ini. Pada waktu ikut Tuhan, Anda harus menjual seluruh miliknya. Kecewa kamu. Dan Tuhan akhirnya berhenti di situ. Ada amin, saudara. Saudara, pagi hari ini miliki mental yang kedua ini. Harta terpendam itu tidak cukup Anda miliki, tapi Anda ada bagian, saudara, di mana Alkitab katakan, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dan buat saudara-saudara yang ikut Tuhan, ini disebut namanya disciple. When you sell all, Alkitab katakan pada waktu Petrus dipanggil Yesus, dia tinggalkan semua jalannya dan tanda kutip dia bodoh-bodohan ikut Tuhan. Nah, Anda mau gak masuk bagian kedua ini di tahun ini? Hidup saudara, bagian saudara, possession saudara, kata Mazmur, dikasih ke Tuhan. Petrus ini gak lihat Tuhan, gak ngerasain Tuhan karena bagian kedua kamu gak pernah masukin. Kamu cuman tertarik sama Tuhan. Pas ngalamin susah, hilang tertariknya. Anda seperti masuk Disneyland Tokyo yang kalau ini ada sebuah wahana yang kalau ini bagus sekali, prime harus 4 jam. Pada waktu Anda lihat 4 jam, Anda mundur pelan-pelan. Seringkali pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita ketemu kasih-Nya, Tuhan tidak keberatan. Tapi untuk memiliki harta terpendam ada bagian kedua yang katakan sebab oleh sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Are you with me, Jed? Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dari awal pedagang itu memang ingin menjual seluruh miliknya untuk mencari satu mutiara itu. So dari awal engkau datang ke gereja, satu hatimu. Kamu pengen ketemu Yesus. Are you with me, church? Nah, saya tulis sebuah kesaksian. Salah satu hamba Tuhan yang namanya Kathryn Kuhlman. Anda harus tahu zaman itu urapan tidak bisa dimanipulasi dengan musik yang bagus. Karena belum ada sanitizer, belum ada Apple, belum ada software. Artinya gini, Anda flip atau flop aja di situ pokoknya. You got my point, what is flip and flop. Artinya kalau kamu diurapi, kamu akan benar-benar diurapi kelihatan. Kalau kamu gak diurapi, you like a clowns there. Kamu benar kayak badut di situ. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu Kathryn Kuhlman selalu berkata bahwa I die a thousand death. Setiap saya ke mimbar dia berkata saya selalu menghadapi dan melewati kematian daging saya berkali-kali, jutaan kali. Enggak kehitung, countless. Tahukah saudara, pada waktu ada seseorang yang menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan satu mutiara, Yesus itu namanya. Tuhan itu luar biasa. Saya mau katakan gereja ini adalah gereja yang orang-orang yang diurapi dan mengalami kemuliaan Tuhan. Ada satu peristiwa di mana pada waktu dia setiap zaman itu tidak ada LED, jadi semua pakai buku. Jadi kalau Anda berkata, oh gereja yang cuman pakai buku gak diurapi, siapa bilang? Saya sering kali gak ngerasain hadir Tuhan di tempat ada LED kok. Tuhan tidak bisa dikamuflase dengan buku, dengan lampu. Itu cuman gimmick. Got my point. And apa yang terjadi di situ? Setiap dia buat tenda 5.000 orang, yang hadir selalu 8.000 orang. 15.000 orang, yang hadir 20.000 orang. Nah, satu titik sebuah kebaktian. Beliau gak bisa masuk lewat pintu utama. Beliau
nyusup lewat dapur. Lewat dapur, pada waktu beliau cuman lewat, karena dia juga gak kenal sama koki di situ, dia lewat satu ruangan, itu semua kokinya rebah nangis, ujungnya terima Yesus semua kokinya. Dia cuman lewat. That's anointing. Urapan itu ngubah hatimu. Kenapa sih setiap khotbah ada sesuatu di hatimu yang megang, yang masuk? Itu Roh Kudus. Kalau kamu tolak itu, kamu kehilangan mutiara itu. Makanya Alkitab katakan, terimalah firman dengan hati yang gembira. Saudara, ada satu peristiwa lagi. Suatu saat pada waktu seorang pewawancara di Amerika mewawancara beliau, di buku Bishop dikatakan begini. Pada waktu Kathryn Kuhlman sedang sharing, pembawa acaranya itu sampai tidak bisa berdiri, rebah. Itu orang dunia loh. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi broadcasting itu. Bahkan ada sebuah peristiwa lagi. Nah, kalau Anda lihat tampangnya mungkin nggak up to date ya. Karena tahun 1907 sampai 76. Pastor Henry pernah ketemu beliau pada waktu dia masih muda. Dan apa yang terjadi saudara? Ada sebuah peristiwa lagi. Kenapa saya harus ngomong begini? Karena saya mau katakan Anda yang bergereja zaman sekarang, Anda harus mengerti ada peristiwa-peristiwa ilahi yang sangat terpendam. Yang itu terjadi kalau Anda masuk pintu yang kedua itu. Jadi kalau Anda masih ngarepin, aku pengen damai, aku pengen tuayan dapet, aku pengen jodoh, aku pengen gereja punya LED. Saya mau berkata itu baru yang pertama. Karena mutiara yang indah itu Anda harus masuk fase kedua, menjual seluruh miliknya. Untuk dapatkan satu mutiara indah itu. Pastor, hitungannya kok bodoh? Ya memang begitu. Saking sukacitanya dia jual semuanya. Tahukah saudara, suatu saat ada sebuah peristiwa di airport LA. Saudara, pada waktu Kathryn Kuhlman turun dari pesawat, mereka selalu pakai pesawat ke negara bagian karena tempatnya besar sekali. Ada sebuah peristiwa aneh. Satu bandara orang customnya semua ngalamin damai sejahtera dan mereka merinding. Lalu mereka langsung lihat-lihatan. Kathryn is here. Can you imagine, itu ada ribuan orang. Bandara kan ada ribuan orang saudara. Dan ada satu malam pada waktu KKR, Kathryn nyembah Tuhan, itu bangku pada terbang. Bam, 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 itu bukan Avenger loh. Saking urapan Tuhan dahsyat sekali. Sebelum Kathryn Kuhlman meninggal, salah satu temannya Pastor Oral Roberts yang baru meninggal di umur 99 tahun, nggak salah saya lupa, 97. Hamba Tuhan terkenal sekali di zaman beliau. Beliau tuh punya keunikan, setiap ada kesembuhan ilahi tangan beliau yang kanan selalu merah. Panasnya luar biasa. Dan pada waktu beliau ketemu Kathryn Kuhlman, dia berkata, Kathryn, my right hand, Tuhan sedang urapi. If I touch you, kamu pasti akan sembuh. Do you want or not? Lalu hal itu Kathryn sudah kehilangan kesadaran. Dia sudah nggak bisa ngomong, dia tepis tangannya, dia berkata, no. Saya mau pulang. 3 kali ditanya. Mau ditumbangin tangan? No. Ditepis lagi. No. I want to go home. I want meet Jesus. So Anda dari cerita saya berdoa Roh Kudus menaruh sesuatu yang lebih ekspektasi ilahi. Pada waktu Anda datang menyembah ke rumah Tuhan. Itu yang saya mau Anda tularkan dalam DNA gereja ini. Di luar Anda ngalamin struggle. Nah, luar biasanya gini, pada waktu Anda ketemu Tuhan saking sukacitanya Anda lupa tanpa sadar Tuhan itu kerja sama masalah yang Anda hadapi. Tanpa Anda harus minta. Itu yang saya mau ajarkan bagi Overcomer Church pagi hari ini.
Saking sukacitanya, Anda lupa datang ke sini dengan cancer, dengan tumor, dengan masalah keluarga, atau dengan hati yang udah ancur-ancuran di 2018. Saking sukacitanya ketemu mutiara indah itu, pas pulang, kok gue gak ngerasa apa-apa ya? Kok gue gak sakit ya? Kok aku tetap bisa bersyukur ya? What is this? That's anointing. Do you get that? Ada satu hamba Tuhan lagi, saya mau cerita sedikit lagi. Suatu saat fotografer, reference William Branham. Salah satu pada waktu dia berkhotbah, ada satu fotografer Amerika yang memotret beliau. Nah, Tuhan izinkan di dalam fotonya itu kelihatan apa yang terjadi di alam roh. Dia melihat ada satu lingkaran di atas kepalanya dengan jelas. Itu orang dunia, mereka sampai berkata, what is that? That's anointing. Setiap pada waktu Natal kemarin, saya masih ingat sekali. Saudara tahu setiap awal perjamuan kudus, saya jarang tuh bisa tidur. The whole night, saya nggak tidur. Dan saya percaya that's anointing. Pikiran saya fresh, segar sampai tadi pagi. Gabruknya nanti. Bishop Dek mengajarkan ada orang-orang tertentu yang pada waktu tidak di mimbar seperti orang biasa lainnya yang penuh dengan kelemahan. Pada waktu di mimbar, sebelum Catherine meninggal, jantungnya ngalamin kebocoran, saudara. Udah hancur. Dia berkata pernah di satu KKR dia berkata begini, Lord give me one more chance untuk berkhotbah lagi. Di belakang mimbar beliau sudah hampir tidak kuat berdiri. Pada waktu di mimbar 5 jam beliau menyembah dan berkhotbah. Dan saya mau berkata kepada saudara, apakah Tuhan yang sama tidak bisa bekerja di dalam kantormu, bisnismu, trialmu, doamu? That's my point. Saya tidak sedang berkata, Pastor, kalau saya tidak ngalamin seperti Catherine, berarti saya tidak diurapi Tuhan. Bukan itu poinnya. Poinnya Tuhan bisa kerja fisikal dalam hidup saudara. Ingini urapan. Ingini karunia roh itu. Di dalam pekerjaan saudara agar saudara bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib. Are you with me, church? Ada satu hamba Tuhan lagi, saya belum mulai khotbah nih saudara. Dari mana Tuhan bisa hadir di tempat tertentu? Saya mau berkata dari rasa haus. Dari rasa haus saudara. Apa ukuran saudara diberkati di gereja ini atau tidak? Dari rasa haus saudara akan Tuhan. Are you with me, church? Ada satu hamba Tuhan di Afrika, saudara. Kalau ke gereja naik Rolls Royce. Apa itu Rolls Royce? Permen karet. Ini hamba Tuhan pekanya luar biasa. Suatu dalam sebuah kebaktian ada 20.000 orang hadir hari itu. Dan dia berkata, di sini ada satu orang wanita yang kemarin siang suaminya men-text lewat WhatsApp. Dan perkataannya bahwa dia akan menceraikan istrinya karena istrinya tidak bisa mengandung. Dan kalau kamu cek di handphonemu, 7/5 dia SMS WhatsApp-nya. Wanita itu got shock. Nangis, dia berkata, man of God. Kalau di Afrika pendeta dikatakan man of God, saudara. I don't like it. I mean, I'm just human. And wanita itu kaget setengah mati. Lalu dia berkhotbah dan tiba-tiba dia berhenti berkata, di sini ada satu orang yang di dompetnya tinggal 50.000 orang, 50.000 perak. Kalau di sini mah bukan nubuatan. Most anak muda mungkin tinggal 50.000 perak. Tapi tabungannya besar di surga. Ya minimal Anda terhibur lah. Ya. Just in case nggak sampai kaya di dunia, Anda tetap kaya di surga. Just in case. No, yang amin itu 50.000 perak gitu. Biasa orang kaya diam-diam.
Belaga miskin. Nggak ada di sini cuman. And saudara, dan ibu ini nangis, dia berkata, terus dia berkata, siapa orangnya? Bang, ibu berdiri. Dan orang ini ngaku, saya man of God. Dan pada waktu, coba kamu cek, 7:05 bukan suamimu SMS. Benar loh, 7:05. Gak lama di situ, dia nyembah Tuhan lagi, dia ngomong. Dan Tuhan berkata, suaminya ada di sini. Serem ya ke gereja kayak begitu ya. Kalau saya bilang berkata, di sini ada orang yang tahun ini sudah nipu orang 3 orang. Misalnya, waduh, tolong bagi berdiri. Anda pasti kabur pasti. Cari gereja yang lain. Tapi itu kemuliaan Tuhan. Jadi gereja bukan cuma sekedar Anda main, ngantuk, pulang. Terus isunya cuma satu, kita makan apa ya? Sekarang Anda berkata, for God's sake ada isu lain gak dalam hidup ini? Saya juga berkata to myself, Lord I need you more loh. Gila isunya setiap pulang gereja kita makan apa ya? Kamu gak belajar, Tuhan hati hadir loh. Kamu dapat apa? Saya mau gereja ini punya sukacita saat menemukan mutiara indah itu. Beberapa kali gereja ini ngalamin encounter dengan Tuhan. Beberapa kali ada orang datang ke saya, dia berkata, Pastor, pada waktu kita doa penyembahan saya melihat Tuhan berdiri di sampingmu. Dan ada 2 malaikat besar yang bersayap. Saya tahu itu, that's my guardian angel. Jadi kalau Anda yang baru lahir baru, belum ada pangkatnya dengan Tuhan, biasa malaikatmu gak ada sayapnya. Dunia ini memang gak adil. Saya baru mengalami ketidakadilan. Saya mau poles mobil, harusnya hari Senin, Sabtu di reject, akhirnya Senin kita mau poles mobil karena udah ada banyak baret lah. Lalu company-nya berkata, Pak, lewat Rio, saya suruh Rio. Sorry Senin kita tunda ya, kenapa? Ada supercar masuk. Lalu saya mulai tersinggung, saya berkata ini kurang supercar ya. Oh yang masuk mungkin Lamborghini Pak, oh ya udah saya ngalah. Oh oke. Oh itu menurut dunia, supercar. Jadi gara-gara supercar itu saya harus mundur lagi. Bayangin gak kalau ketemu Tuhan, waduh, kamu berkata ini mutiara yang indah ya. Kamu gak pengen itu hilang dalam hidupmu. That's beautiful. Dan apa yang terjadi? Anda pasti yang kena roh gosip pengen apa terjadi dengan suaminya? Suaminya gak kenapa-napa saudara. Dan dikatakan berdiri suaminya gak mau berdiri. Terus asistennya berkata, man of God, coba tunjuk Tuhan ngomong bajunya warna apa? Waduh. Terus orang ini tetap gak ngomong aku dan hamba Tuhan ini ke belakang, ke balkon paling atas dia berkata, kamu orangnya. Wow. Is that creepy? Coba saya kalau lagi BGH gitu ya, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Kamu kasih Tuhan cuman 1 perak. Waduh langsung kepahitan pasti pulang ke gereja lain saudara. Untuk Tuhan gak kerja begitu caranya di sini. Tapi my point adalah itu terjadi. Ada satu hamba Tuhan gak percaya rebah-rebah dalam roh. Anda yang hari ini baru ikut Tuhan, Anda mungkin apa sih rebah dalam roh didorong ya? Diracuni, no. Setiap kemuliaan Tuhan di zaman dulu, setiap kemuliaan Tuhan turun, seorang imam itu sampai gak kuat berdiri. Jadi bukan disetting dan bukan lebih rohani supaya jatuh lebih keren, bukan itu. Tubuhmu setiap lihat ngalamin attract dengan kemuliaan Tuhan, kamu tuh gak bisa berdiri. Pasti fall. Bukan itu ukurannya walaupun, tapi pasti dagingmu gak kuat ketemu kemuliaan Tuhan. Makanya Yesaya pada waktu melihat kemuliaan Tuhan di bait Allah dia berkata celaka aku. Jadi kalau kamu ketemu Tuhan kamu gak akan berkata Tuhan terima kasih buat aku nabur 10 juta dapat 100 juta. Gak ada begitu. Tuhan terima kasih buat rumah di BSD. Tuhan terima kasih buat ini. No. Di surga nanti kamu akan berkata Tuhan aku menderita buat engkau di dalam hidupku.
Dan mereka semua dicatat dalam kerajaan surga. Semua penderitaan karena Kristus dicatat. Gak ada yang hilang di situ. Dan apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini waktu itu pergi ke Kanada. Saya waktu itu gak ke gerejanya, di Toronto saudara. John Arnold. Dan apa yang terjadi hari itu? 3 hari ikut seminar. Gak terjadi apa-apa, dia altar call belasan kali. Yang lain dijamah Tuhan, dia tidak dijamah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menunggu untuk Anda bertahan lebih lama. Yang di belakang, yang hari ini mau berhenti berharap, mau berhenti pelayanan, mau ngambek sama Tuhan. Saya tulis di dalam note saya pagi hari ini, kadang-kadang kesembuhan terjadi buat orang yang tidak berhenti. Kadang-kadang berkatmu ada dan kesembuhanmu ada di pit stop selanjutnya. Atau di rest area selanjutnya kalau kamu tidak berhenti. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Dia pulang dengan kecewa di airport Toronto saudara. Dan itu baru terjadi. Tiba-tiba dia setel satu lagu tentang bagaimana Yesus mengasihi dia. Nah hamba Tuhan ini sudah pelayanan puluhan tahun. Saya ini dengar khotbah hamba Tuhan ini, beliau penginjil bukan seorang gembala. Dari tahun 95. Khotbahnya bagus sekali. Tapi dia pengen ngalamin encounter dengan Tuhan. Dan sebelum dia pulang ke pelayanan ke New York hari itu, ada hamba Tuhan Indonesia yang buka gereja di New York yang telepon dia. Tiba-tiba hadirat Tuhan melanda dia. Sampai di mata kasat, mata telanjangnya dia bisa melihat minyak memenuhi kamar dia seperti minyak turun. Dan dia sampai bisa pegang itu, keluar bisa berasa minyaknya. Ada pernah beberapa gereja di Amerika, waktu juga di Semarang pernah terjadi debu emas turun. Pada waktu penyembahan turun. Jadi kalau saudara mau nyembah cepat selesai, Anda kehilangan harta terpendam ini. Kadang-kadang dengan rutinitas kita berarti gereja lama. Saya tidak menghakimi gereja yang cuma 1 jam, tapi saya mau berkata itu bukan DNA gereja kita. Dan apa yang terjadi saudara? Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia rebah di situ tapi dia masih sadar, beda sama kesurupan loh saudara ya. Dan dia masih angkat telepon. Saya tahu buat beberapa orang ini gak masuk di akal, saya tahu. Karena memang ikut Tuhan itu memang susah masuk di akal. Banyak orang ke neraka karena pengen masukin Tuhan di akal saudara. Itu kenapa kamu berkenan kalau Anda hidup oleh iman. Apa itu iman? Percaya tapi tidak melihat. Nanggap? Dan hamba Tuhan ini telepon, jangan lupa pesawatmu jangan sampai ketinggalan, saya jemput kamu di airport ya, hamba Tuhan dari Amerika ini. Dan dia pada waktu telepon tiba-tiba hamba Tuhan yang di Amerika tiba-tiba juga rebah dalam roh. Dan ngalamin holy laughter. Bisa nyetrum kayak begitu. Yang saya pikirkan begini loh. Apalagi kalau Anda bawa urapan itu dalam pekerjaan saudara, kehidupan saudara. Makanya pada waktu Samuel bertemu dengan Saul, dia berkata, apapun tanganmu kerjakan, lakukan itu. Berhasil. Jadi ngeroh itu bukan nyentrik lo ya. Dikit-dikit Tuhan berkata, bukan itu. Kalau Anda gak pernah baca Alkitab, terus Tuhan berkata kamu sesat namanya. Siapa yang mau dengar suara Tuhan? Baca Alkitab full 1 tahun per satu buku. Do you get this, saudara? Nah, apa yang membuat kita mengalami harta terpendam? Saya langsung masuk poin dengan cepat. Kita buka Lukas 4 ayat 25 sampai 27. Kalau saya boleh berkata, nomor 1 adalah pengorbanan. Ini DNA yang gereja ini tidak boleh hilang. Anda akan berubah konsep dan paradigmamu buat pagi hari ini kalau Anda tahu bahwa pengorbanan itu adalah harus dipilih Tuhan. Jadi saudara Anda harus dengar baik-baik, seorang Saul pun tidak boleh berkorban di hadapan Tuhan.
Jadi berkorban itu memang sudah dipilih Tuhan. Itu kenapa mengasihi dan berkorban buat kerajaan Allah itu sebuah privilege. Itu kenapa Alkitab Paulus berkata lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Hitungannya dari mana? Ada harta di balik peristiwa itu berarti. Coba nanti pulang setahun, Anda tidak pernah memberi apa-apa buat siapapun dalam hidup ini termasuk senyum saudara. Tahun kedua 2020-2011, saya yakin Anda jadi orang yang paling sengsara di muka bumi. Karena sistem kerajaan Allah lebih baik memberi daripada menerima. Nanti saya akan ajarkan, Anda akan belajar sesuatu pagi hari ini. Lukas 4 ayat 25 sampai 27. Kenapa saya berkata memberi itu dipilih Tuhan dan sebuah privilege. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terhadap banyak perempuan janda di Israel. Jadi Anda harus tahu tidak semua janda hari itu yang ditinggal melarat loh. Kalau dia janda pengusaha, kaya nggak? Kaya dong. Ini tapi Tuhan tuh punya keunikan sendiri. Pada zaman Elia terhadap banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda Sarfat di tanah Sidon. Dipilih gak? Tuhan itu memilih. Pada waktu Daud ingin membangun bait Allah, Tuhan berkata stop. Tanganmu penuh darah. Kasih ke anakmu. Tuhan pilih. Nah, pernahkah saudara berpikir kenapa di tahun ini saudara bertobat dan mengalami Tuhan dan bergereja di Overcomer? Kenapa gak 5 tahun yang lalu tiba-tiba kamu waras dan sadar gitu? Is that mystery? Kenapa tiba-tiba kamu hari ini memilih ikut Tuhan? Is that mystery? Karena Tuhan memilih saudara. Ada amin saudara. Dan pada zaman Elia, dan dikatakan lagi saudara, di tanah Sidon dan zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun mereka yang ditahirkan. Anda harus ngerti, hamba Tuhan harus mengajarkan ini walaupun Tuhan bisa menyembuhkan, dia juga memilih sesuai tujuannya. Loh, Pastor berarti saya gak perlu berharap, siapa tahu kamu yang dipilih. Untuk dipilih kamu harus berharap. Anda yang mau berhenti berharap sama Tuhan, Anda pada waktu Tuhan mendatangi saudara Anda, Tuhan tidak melihat pengharapan dan iman, dia gak bisa jamah saudara. Do you get this saudara? Just follow me. Dan pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu. So, Tuhan melihat apa saudara pada waktu wanita janda Sarfat ini? Tuhan melihat kerelaan. Diminta air, dia kasih air. Diminta roti, dia kasih roti. Saya berkata janda Sarfat ini mirip Overcomer. Kalau banyak hal, saudara, orang diminta persembahan, mereka berkata, wah pendetanya mata duitan. Di sini berkata, oh terima kasih Tuhan, aku bersuka cita. Luar biasa gak? Bangun mental itu kalau bukan Roh Kudus, gak bisa loh. Karena memberi itu juga hasil Roh Kudus. Jadi orang ikut Tuhan mungkin pelit gak? Enggak mungkin pelit. Impossible.
Are you with me, church? Selalu thinks others. Selalu pengen berkati orang. Are you with me, church? Tuhan memilih kerelaan yang ada di dalam hatinya. Saudara, saya sebelum tidur saya dengar sebuah kesaksian. Ada anak overcomer, saudara. Ngasih seluruh tabungannya. Bam! Saudara tahu seorang hamba Tuhan, ada orang mengasih seluruh tabungannya, rasanya apa Anda senang gitu? No. Saya langsung berkata, are you crazy? Walaupun saya juga melakukan. Tapi saya nggak mau orang kecewa sama saya, sama gereja berkata, oh nanti besok gue nggak bisa makan, segala macam. Dan nuntut ke saya nggak mau, saudara. Tahu apa yang Tuhan itu selalu tahu membalas orang. Kliennya, tapi ada harga yang dia bayar. Pada waktu dia kasih yang terbaik, Anda boleh berkata ada hikmat, gak ada hikmat, terserah saudara. Tapi he made it. Setiap ada resiko yang diambil buat Tuhan, Tuhan selalu gak pernah utang. Itu luar biasa Tuhan kita. Dan apa yang terjadi saudara? Dia sampai ke sini, sampai jalan kaki saudara. Ini bukan orang susah loh. Bukan orang susah. Pernah kan rasanya dari naik Kijang, tiba-tiba jalan kaki. Enggak gampang. Tapi Tuhan kerja caranya gimana? Klien-klien dia yang sudah lama gak datang, hari itu datang dan bayarnya cash semua. Is that crazy? Itu akan jadi hal normal di gereja ini, mukjizat, kesaksian, semua. Itu akan jadi hal yang normal di gereja ini. Tapi ada banyak orang berhenti di pintu pertama. Pas lihat hadat pendam, wih luar biasa. Tapi gak ada action. Dapat gak? Enggak. Ini yang saya mau katakan gini pagi hari ini. Come on church, let us think together. Kenapa dia tidak ambil harta itu? Ayo. Saya mau tanya sama saudara. Harusnya kan harta terpendam dia ambil hartanya dong. Amin. Let's harta itu misalnya mobil lah, rumah misalnya di depan. Dia pernah lihat acara TV Front View Lake. Jadi ada rumah-rumah di Amerika di depan danau tuh mahal-mahal dan bagus-bagus. Teman saya kurang ajar, dia berkata gini. Dia bilang, you know Ber, Tuhan pada waktu menggambar, pada waktu pakai gambar Indonesia pakainya pensil hitam putih. Tapi pada waktu gambar Kanada dan Amerika pakai krayon yang lengkap warnanya. Ya mungkin benar juga sih saudara, ada benernya. Kenapa saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa orang ini tidak mengambil mutiaranya atau harta pendam dan pulang? Cenglinya gitu gak? Lo Anda mau beli mobil, dapatnya mobil kan? Kenapa dia beli ladangnya? Ayo. Saya mau berkata gini. Orang ini, banyak orang berkata, ini orang Kristen bodoh. Saya berkata enggak. Dia pedagang pinter. Kalau hari itu dia ambil harta satu terpendam, pulang paling BEP. Think about this. Tapi karena dia beli ladang, bisa jadi potensinya apa? Di other part di ladang itu ada harta lain. Mikir gak saudara? Kalau kamu berhenti ikut Tuhan cuma gara-gara satu harta, kamu kehilangan semua berkat yang harusnya menjadi bagian di ladangmu. Anda ngerti gak ini maksudnya? Jadi kalau mau ikut Tuhan harus pintar. Tuhan gak mau cuman berkat rumah ini mah kecil. Aku mau semua ladang. Kata Tuhan ini nih pinter nih. Dia tahu. Kalau gak dia gak mau ninggalin semuanya loh saudara. Am I right? Yeah. Kalau kamu ikut Tuhan, jangan mau karena satu ladang dan kamu puas. Satu harta terpendam. Kamu berkata, Tuhan aku pengen ladangnya.
Karena siapa tahu tahun depan pas aku gali, ada harta yang lain. Are you with me, church? Anda yang mau berkata, Pastor saya mau berhenti berharap. Bodoh. Karena mungkin di tahun ini kamu cuma dapat satu harta. Tapi siapa tahu kalau kamu beli ladangnya, ada chance yang lain. Yang kamu akan terkejut yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu buat saya harta terpendam. Are you with me, church? So, kerelaan dan ketaatan itu adalah sebuah privilege untuk berkorban di hadapan Tuhan. Saudara, di Efesus Anda gak perlu buka, salah satu senjata rohani yang saya lihat adalah kasut kerelaan. Anda harus belajar ikut Tuhan dengan apa? Kerelaan. Anda yang bangun pagi untuk datang ke gereja itu butuh apa? Kerelaan. Melayani jemaat butuh apa? Kerelaan. Anda yang datang dari jauh hari ini ke gereja Overcomer butuh apa? Kerelaan. Nih 2019 Anda harus punya ini. Setiap Tuhan suruh sesuatu, rela aja pokoknya. Senang aja. Punya hati kayak anak kecil. Itu membantu saudara masuk kerajaan surga. Pastor saya orangnya kritis. Justru itu kuburan kamu. Bishop selalu ngajarin saya gini, kalau ikut Tuhan, jangan punya pertanyaan yang gak perlu ditanya. Itu ngebantu kamu ikut Dia. Karena Dia memang terlalu luar biasa untuk kita pikirkan, kita tampung dalam otak yang cuma 600 gram. Gak percaya, coba buka otakmu timbang. Kita lihat bedanya beratnya sama saya, beda gak? Pastor saya cuma 2 gram, gak apa-apa. Minimal masih ada. Tapi my point adalah, you cannot contain God in a small weight amount of your brain. Berapa orang penasaran, berapa ya otak saya ya? No, it's just kidding. Kita buka Matius 25. Pastor saya ini udah berkorban, udah memberi. Ini yang Anda harus jaga. Matius 25. Saya baru sadar, kalau Anda ingin diurapi, Anda cukup menginginkan, Anda doa, Anda rindu hadirat Tuhan, Tuhan akan urapi saudara. Tapi saudara, untuk hatimu tidak berubah, itu yang sulit. Nah, Alkitab katakan carilah kerajaan dulu Allah serta kebenarannya maka semua ditambahkan kepadamu. Kalau Anda lagi pengen diberkati, yang kamu naikin apanya? Kerajaan Allahnya atau kepengennya? Seringkali kepengennya. Padahal hitung-hitungannya apa? Harusnya apa? Kasihnya kepada Tuhan yang dinaikin. Pelayanannya dinaikin. Pengharapannya dinaikin. Betul gak saudara? Tapi seringkali yang kita alami apa? Possessionnya. Makanya Daud berkata di Mazmur 73, dia berkata, Lord, you are my possession. Tahu possession? Rasa kepengenku yang paling utama itu engkau. Nah, Pak Agung pernah ngomong bagus sekali, dia berkata begini. Hamba Tuhan itu selalu jatuh di dua. Kalau tidak jadi pengemis, jadi hamba uang. Siapa hamba Tuhan kita semua? Kamu gak bisa berkata cinta Tuhan sampai possession kamu di tangan kamu loh. 10 orang kusta itu datang ke Yesus berbondong-bondong karena possession kesembuhannya belum di tangan. Tapi pada waktu di tangan, kelihatan the real number-nya. Anda jangan pernah heran kalau di gereja ini mungkin tahun ini Anda masih melihat muka samping kiri kananmu, mungkin 2 tahun lagi kamu gak lihat lagi. Kadang-kadang untuk Tuhan memperlihatkan siapa saudara cuma menunggu waktunya. Do you get this, saudara? Dan apa yang terjadi, saudara? Kenapa ada banyak hamba Tuhan jadi pengemis?
kakinya nggak berfungsi. Are you with me, church? Kenapa ada banyak hamba Tuhan seringkali jadi hamba uang? Takut kehilangan uang. Karena hatinya nggak diset dari awal. Lord, you are my portion and my possession. Pada waktu saya berdoa buat markas saudara, tempat kita yang baru. Saya doa Tuhan pelindunganmu, saya ngomong banyak hal dari pikiran saya apa yang terbaik. Lalu tiba-tiba Roh Kudus nyelip di dalam suara doa saya, dia berkata, Berry jangan minta itu. Minta hatimu tidak pernah berubah kepadaku. Saya kaget loh. Saya tahu kenapa Tuhan suruh saya berdoa itu. Karena itu yang paling sulit. Coba Anda yang masih single, wah Anda kan buat cinta Tuhan. Tapi berapa banyak orang baru anak punya satu, Anda gak doa lagi. Jangan ngomong mercy 10 lah. Berapa banyak Anda mulai pelit sama Tuhan soal waktu. Sejak kapan Tuhan itu berkompetisi dengan kerjaan, dengan game saudara, dengan anak saudara, dengan nongkrong saudara. Sejak kapan dia harus berbanding sejajar dengan itu? Since when? Semua harta di ladang itu hanya bisa didapatkan kalau sukacitamu melebihi rasa pengorbananmu. Loh, Alkitab jelas katakan, kenapa pendorong orang itu, pedagang pintar itu bisa ngejual hartanya. Ayo saya mau katakan, coba let's think about this. Alkitab katakan karena sukacitanya. Kalau itu yang ngedorong kekristenan kamu, powerful kamu. Apa yang ngedorong kamu mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Melayani, memberi buat Yesus. Yang ngedorong apa? Saking sukacitanya. Kamu pernah gak beli barang karena saking senangnya gak berasa mahal? Pernah gak? Ayo ngaku. Yang dunia hobi nih. Ibu-ibu deh. Target pertama. Kalau buat para pria beli tas 13 juta dia berkata, are you crazy? Tapi buat ibu-ibu, ini limited edition padahal tiap tahun keluar sama. Ya limited edition karena uangnya belum ada jadi limited. Dan yang pria berkata, wah kan Mercy sama Avanza kan sama-sama bisa jalan roda 4. Apa yang membedakan? Ya gak ada bedanya sih, beda gengsinya aja. Pernah gak Anda lakukan itu buat dia? Saking sukacitanya, gak nuai, gak kepikir. Saya itu paling takut cuman satu. Kalau ada orang berkata, Pastor saya udah BGH nih. Saya gak nuai apa-apa. Kalau saya boleh jujur, saya akan berkata gini, dalam hati saya, bagus. Loh Pastor kok kenapa bagus? Berarti rumahnya nanti berbentuk di surga. Loh apa yang manusia tidak bisa balas? Bapamu di surga yang membalasnya dari tempat yang tersembunyi. Nah kalau kamu nabur, nuai, nanti pas di surga ngemper, Tuhan berkata kan impas. Aku tidak pernah hutang. Mau yang mana? Saya tahu orang kaya begini semua. Gak apa-apa. Kenapa saya berani ngomong soal uang? Karena itu salah satunya hamba Tuhan harus merdeka dari uang. Pak Agung pernah ngomong, ditanya, Pak kalau ketemu konglomerat, apa yang saya harus lakukan? Pak Agung ngomong begini, samain aja sama orang miskin. Sama kok. Tapi dengan etika. Seringkali hamba Tuhan jadi budak uang gitu. Kalau sama orang kaya, aduh silakan monggo. Kok gak datang? Aduh gereja hancur lu yang gak datang. Tapi kalau sama orang miskin,
Puji Tuhan, udah lama nggak datang, nggak datang juga nggak apa-apa. Mendapatkan urapan one thing, tapi ngejual semua harta karena sukacitanya, itu butuh hati yang luar biasa. Jadi BGH ini tahun ini mau nuai atau enggak? Langsung, jangan Tuhan, jangan. Deposit aja. Karena ujungnya setiap orang memang keluar dari hatinya sih. Saya dikasih informasi bagus sekali. Kenapa pengorbanan itu indah? Saya rasa masuk akal. Karena setiap Anda berkorban, kamu gak nyentuh hati Roh Kudus. Kamu nyentuh hati Bapa. Come on. Kenapa Pastor? Saya diajarin. Karena setiap kamu berkorban, Bapa ingat anaknya yang tunggal. Gak percaya pasti mukanya gak percaya nih. Yang lagi mau nuai 100 kali ganda nih gak percaya nih. Kita buka 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. And 1 Samuel, tadi berapa? 1 Samuel 1 ayat 19. Saya pada waktu dapat informasi ini kemarin, saya berkata, wow luar biasa ya. Memang pengorbanan itu gak boleh hilang dalam kekristenan kita. Karena nyentuhnya siapa? Hati Bapa. Jadi setiap kamu berkorban, dia ingat Yesus. Setiap kamu berkorban, dia ingat Yesus. Is that powerful? Karena kematian dia diberikan nama raja, nama di atas segala nama. Makanya setiap kita berkorban gak betah dia di surga. Dia pengen berkati saudara. Because he's remember his only son. Ayat 19. Ayo oke guys. Yang di belakang. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, tiba-tiba Tuhan ingat kepadanya. Loh, zaman perjanjian lama, zaman Tuhan Yesus atau Allah Bapa? Allah Bapa. Apa yang Hana persembahkan? Masa depan Samuel. Tuhan ingat kepadanya. Saya yakin Hana dan Elkana udah coba bertahun-tahun loh. Tapi cukup satu peristiwa Tuhan ingat kepadanya. The game change. Saya sering kali bilang, Tuhan ini BGH tiap tahun. Tapi ada sebuah peristiwa yang bisa ngubah nasib Anda. Setiap Anda kerja, Anda ngalamin mungkin ditipu, ngalamin trouble dengan keluarga. Apa yang Tuhan lakukan? Dia ingat kepadamu. Dan itu yang gak bisa dibayar oleh apapun. It's powerful sekali. Are you with me, church? Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya rindu tahun ini Anda punya harta terpendam itu. Yaitu Tuhan sendiri. 2 Timotius 2. Anda mau tahu hatinya Tuhan pagi hari ini? Kenapa saya jarang khotbah soal berkat? Kalau Anda cari berkat, Anda sama seperti saudagar kaya itu yang ambil satu harta terpendam. Tapi kalau kamu jamah hati Tuhan, kamu milikin satu ladang kerajaan surga. Do you get that?
Yang dimana setiap Anda butuh, Anda tinggal gali di situ. Come on church. Think about this. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. You got it? Dan benarlah perkataan ini. Tuhan tidak pernah berhutang. Jika kita mati dengan Dia, Dia bayar apa? Kita pun akan hidup dengan Dia. Nah, buat saudara yang bertekun mengikut Dia, kita akan memerintah dengan Dia. Nah, Anda nih bertekun gak 1000 tahun loh. Paling lama badai mungkin 20 tahun, 15 tahun. Makanya hidup kekristenan itu luar biasa sebenarnya. Jika kita bertekun dengan Dia, kita pun akan memerintah dengan Dia. Banyak orang-orang yang saya berkata kiddos, berkata udahlah berharap, percaya, gereja, beri persembahan. What is that? Ingat loh. Saat kamu melakukan terus, akan keluar buah ketekunan. One day untuk kamu memerintah dalam kerajaan surga bersama-sama Tuhan. Kamu harus kasih pascardnya itu, namanya ketekunan. Ada berkat-berkat tertentu yang kamu bisa dapatkan kalau kamu tekun. Are you with me, church? Dan dia berkata begini yang terakhir. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, ayat 13 yang luar biasa. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, pagi hari ini kalau Anda bertanya kesetiaan Tuhan, itu menyakitkan hatinya. Karena Anda sedang mempertanyakan siapa Dia. Tuhan mana? Jika kita pun tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kamu senang gak punya Tuhan yang begitu? Itu luar biasa loh. Tahun ini minta sama Tuhan jangan sampai hati kita berubah. Pastor, kok saya tetap diberkati walaupun hati saya udah jauh dari Dia. Anda ketemu dengan sisinya ini Tuhan. Bagian ininya Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, Dia gak pernah narik berkatnya. Dia bukan tipe orang kayak kita. Lu baik, gue baik. Lu jahat, gue jahat. Dia bukan tipe begitu. Dia Tuhan. Sekalipun kita ini on off. Dia gak bisa nyangkal. Dia gak bisa gara-gara kelakuan Anda, dia jadi gak setia, itu dia gak bisa. Makanya ada orang-orang yang pas Odok menyanyikan kesetiaan dia sampai nangis. Karena kamu ngerasain. How many time kita gak setia. Tapi toh yang kita lihat selalu dalam hidup kita. He is faithful. Is that awesome? We have faithful God. Saya bacakan ada sebuah kejadian benar ini. Sebuah cerita, saya harap saudara gak tidur. You almost there? Tapi sebelum itu saya pengen Anda mengerti soal ini. Di Matius tadi saudara, kejatuhan para king. Saya tulis di buku saya yang baru, Matius 25. Agar Anda mengerti.
Saudara, gereja ini bukan investasi. Tahu investasi? Setiap Anda memberi buat Tuhan, kling keluar secara natural. Kapan nuainya? Itu investasi. Tapi gereja ini adalah sacrifice. I just want to make sure sama saudara. Pastor, saya belum nuai. Puji Tuhan. Berarti rumahku di surga komplit. Tapi buat orang yang mata duitan, gak apa-apa gak punya rumah di surga. Yang penting nuai. Itu juga Tuhan akan genapi. I mean it. Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Catat itu. Are you with me, church? Dikatakan begini di Matius 25. Ayat 34. Ini Anda yang harus belajar. One day seperti apa masa depan kita. Then the king will turn to those on his right and say. Ada hari, kalau Anda ikut Tuhan, ada hari pembagian upah. Pastor, kenapa harus saya terus yang mengampuni? Tenang, ada hari pembagian upah dan juga ada hari pembalasan. Itu kenapa setiap Anda dialami ketidakadilan dalam hidup ini, Tuhan berkata jangan balas. Karena pembalasan adalah hakku. Artinya apa? Ada hari pemberian upah, ada hari pembalasan. Are you okay with it? Amen. Walaupun Najam berkata, kapan dibalas Tuhan? Jangan itu doanya. Yang dikatakan seperti ini saudara. Pada waktu raja itu kita bertemu dengan Tuhan. You have a special place in my heart. Jadi buat orang-orang yang berkorban, you have special place in my heart. Hari itu Yesus our Father. Come on. Father. Amen. You have special place in Father's heart. See, Inggrisnya where's the oh, okay. Kalau Inggrisnya berkata, you have special place in my Father's heart. Aduh, senang sekali setiap kita melayani tanpa pamrih, mengampuni tanpa pamrih, memberkati tanpa pamrih. Tiba-tiba kita punya satu ruang khusus di hati Papa di surga. Is that amazing? Makanya saya kemarin cari ayatnya di mana kalau memang itu nyentuh hati Bapak. Dapat ayatnya hari ini. Kata Gio, dia berkata, pastor tuh kalau adalah orang yang tipe sekolah yang aduh pusing nih besok ujian tiba-tiba dapat A besok. Nyebelin orang kayak gitu kan. Saya selalu berkata, bingung mau khotbah apa, mengalir aja sama Tuhan. Tiba-tiba dapat A besok. Itu anugerah. Ikutin itu dengan baik. Ada yang persiapan 6 jam per hari pas khotbah jelek banget saudara. Ada. Ikutin tangganya. Setia dalam hal perkara kecil. Amen. Saudara dikatakan gini. Come and experience the full of inheritance of the kingdom. Dan di sini katakan sini saudara. Ayat 34-nya di Indonesianya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Jangan ke gereja yang Anda sudah tidak bisa lakukan ini lagi dalam hidupmu. Do you get that? Yang di belakang, do you get this? Kalau di gereja itu kamu gak perlu memberi, gak perlu berkorban, pindah gereja itu. Anda kehilangan potensi untuk hidup di dalam tanda kutip hatinya Bapa di surga. But majority orang ke sana. Gue pengen cari gereja yang gak perlu pusing, yang gak perlu berkorban, yang gak perlu perpuluhan, yang gak perlu memberi apa-apa, yang gak perlu pelayanan. Saya berkata bodoh kayak begitu. Your father is a giver.
Coach, pastor saya orang baru, saya terlalu keras khotbahnya. It's okay, minimal kamu ngerti perjanjian dengan Tuhan seperti apa awalnya. Pastor kalau saya ikut Yesus dapat apa? Dapat salib. Sisanya ngikutin. Come on church. Haleluya. One day kalau gereja ini sudah tidak punya tempat untuk saudara bisa berkorban lagi, mungkin itu waktunya kamu cari gereja baru. Kenapa kamu di season di gereja Overcomer pada waktu jemaat ini baru mungkin 400-500 orang? Think about it. Itu kenapa ada banyak founder ketemu Tuhan, the successor-nya gak ketemu Tuhan. Betul gak? Karena gak ada lagi apa? Sacrifice. Jadi kalau Anda yang nikah, yang Anda belum terlalu kaya, pagi-pagi ituin anak setengah mati walaupun dengan banyak dramanya, kamu harus senyum pagi hari berkata, aduh Tuhan nyampe juga dalam kerajaan Allah. Benar gak? Dibanding Anda nyerah punya anak udah tidur aja di rumah semua, nanti ke mall aja lah. Anda yang ngalamin struggle bisnis, ada BGH, Anda berkata Tuhan secara daging sakit. Tetapi secara roh itu kemuliaan. Itu privilege. Kalau saya melayani semua Anda orang kaya semua, saya gak dapat upah loh. Saya gak dapat upah. Do you get that? Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, hang on church, hang on. Menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum, dan tanya-tanya di situ. Artinya dalam bahasa kekiniannya adalah, gue gak ngerasa kapan ya. Pernah orang-orang yang mengasihi saudara berkata, mungkin pada waktu Anda ngalamin, Anda dikasih diberkati atau dikasih barang, terus 30 tahun kemudian orang yang memberinya lupa, tapi orang yang diberinya pasti ingat. Have you been there? Sama. Suatu saat di kerajaan Bapa di surga, dia kasih upah mungkin buat Javid, Wilkie, Freddy, Harry, Ratna. Terus kamu bilang, Tuhan ini kebanyakan nih. Emang gue ngapain? Kata Tuhan, kerajaan Bapakku diberikan buat orang-orang tipe kayak kamu. Tapi kalau kamu tukang tagih sama utang sama Tuhan, Tuhan bayar. Tapi kamu gak dapat special place in Father's heart. Do you get that? Dan saya mau katakan bagaimanapun, tidak ada seminar mendatangkan hadirat Tuhan kecuali korban. I tell the truth. Nothing. I try. Salah satu gereja yang diberkati di Singapura, Heart of God Church. Anda hari ini mereka luar biasa, 5.000 anak SMP, SMA. Tapi pernah gak Anda lihat foto 25 tahun yang lalu? Pada waktu gereja itu ditinggalkan 90% dari jemaatnya. Dan korban itu diingat Tuhan. Dan beliau kesaksian bagus sekali, beliau berkata, karena ditinggalin istri saya goncang kena cancer. Jadi cancer salah satunya keluar karena stres, pemicunya. Jadi suami baik-baiklah sama istrimu dan juga sebaliknya. Tapi hari ini mereka diberkati.
Ada nggak jalan skip salib? Gak ada. Karena saking berharganya kerajaan sorga, Anda harus seize, kata Alkitab. Berjuang. Halo yang di belakang. Jadi pastor, saya ke gereja jauh-jauh dihitung Tuhan, dihitung. Habis ribut sama suami, tetap dihitung sama Tuhan. Selama kamu gak muter balik, tetap dihitung. Loh bisa dong kamu ribut sama suami atau istrimu, udah deh ngambek dua-duanya, balik pulang ke rumah. Gak dihitung. Ribut-ribut, berantem-berantem, tetap ke gereja, dihitung. Itu termasuk penderitaan orang benar. Yang di belakang. Tuhan ngadain pesta khusus ini buat orang-orang yang gak pernah pengen apa-apa kecuali Dia. Ini inti ayat ini. Dari mana Anda tahu? Ada Inggrisnya. Matius 25 ayat 46. Siap meledak otaknya? Amin. Saya dapat hikmat seperti ini, bayarannya 20 tahun. Ngapain dari SMA, kelas 3 SMP, saya skip semua Sweet 17 teman-teman saya. Dulu pemimpin saya selalu berkata begini, pilih Sweet 17 atau pelayanan. Kita dengan berkata, pelayanan. I've been there. Dan saya ingat sekali saudara, gak ada yang gratis. Seminggu saya ikut 2 kali komsel. Komsel remaja, youth hari itu. Hari Rabu, sama dengan kita hari Rabu adalah hari komsel nasional. Hari Jumat saya ikut lagi komsel doa ibu-ibu. Anda harus tahu kalau komsel keluarga ibu-ibu panjang. Yang kesaksian gak cuma 1. Sampai jam 12 malam. Gak cuma itu, besok pagi-pagi ibu-ibu dan bapak-bapak jam 4 pagi doa pagi. Saya ikut lagi, nyempil di situ. Tapi anehnya, saking sukacitanya gak ngerasa ngasih apa-apa. Anda ngerti maksudnya yang di belakang? Nah kalau Anda mulai merasa ngasih apa-apa, Anda mulai masuk dalam penyakit rohani. Karena sedikit lagi Anda akan kecewa sama Tuhan. Apa sih kekecewaan artinya? Kamu memberi tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan kamu pemberian kamu. That's disappointed, right? And I've been there a lot. Dan saya mau berkata, setiap walaupun gak punya duit, kadang jalan kaki, nebeng ke orang. Di luar hari Sabtu atau Minggu ada kebaktian di Wisma Karsa, saya ikut lagi kebaktian kesembuhan ilahi. Padahal saya gak sakit. Total aja. Tapi apa yang membuat saya hari ini bersyukur bukan uangnya. Kok di umur segini masih gilanya tuh sama ya? Kamu pikir itu yang gerakin emosi? Gak mungkin. Emosi itu up and down. Kayak air raksa. Kadang suhunya 35 derajat, kadang 30 derajat kayak suhu Jakarta. It can be emotion. Ini love nih saya berkata. Saya pernah ngalamin kejadian yang gak masuk akal. Saya berkata, Tuhan, waker saya ini rusak. Dulu buat saya waker itu adalah harta saya. Karena belum zaman handphone. Waker rusak, gone with the wind, pelayanan hilang pasti. Saya besok harus pelayanan pagi Tuhan. Waker rusak. Caramu bangunin aku gimana? Tahu apa yang terjadi? Saya masih ingat. Bangunkan aku jam 4 pagi Tuhan. Saya suka bandel. Kalau memang kau ada jam 4 pagi.
Nah, Anda jangan cobain tuh orang ini. Kalau memang kau ada, kasih gue duit. Itu bukan begitu caranya. Harus keluar kayak anak kecil. Nggak bisa disetting, itu natural. Tahu apa yang terjadi? Saya tuh piara ikan, saya masih ingat sekali hari itu. Saya piara ikan, jam 4 pagi ikan saya lompat. Tapi bukan keluar, percik. Sampai mengeluarkan percikan air kena ke kaki saya jam 4 pagi. Sampai hari matinya ikan itu nggak pernah begitu lagi. Beneran? Sampai hari matinya ikan itu nggak pernah gitu lagi. Saya bilang, Tuhan, benar-benar hidup kamu ini. Mungkin malaikat nggak kelihatan gitu. Dia pakai ikan. Saya berkata, crazy. Wow. Jadi Tuhan di mana? Seringkali Tuhan pakai teman kiri kananmu. Yang kasih senyum sama kamu. Tapi kamu nggak merasa itu kurang Tuhan. Harusnya bukan senyum dong, traktir gitu. Tuhan pakai banyak cara. Pulang, coba ngomong sama Tuhan. Tuhan, nyatakan dirimu. Gak mungkin dia gak temuin Anda. Pasal 25 ayat 46. And they will depart from his presence and go into eternal punishment. But the godly, perhatikan baik-baik, ada 2 tingkatan dalam surga. The godly atau orang Kristen umumnya, and the beloved sheep. Do you get this? Jadi jangan heran tanda kutip bukan Tuhan punya anak pilihan. Saya mau berkata Alkitab jelas bedakan antara orang-orang Kristen normal dengan the beloved sheep. Itu orang-orang yang tadi loh. Yang pesta itu dilakukan untuk hari pemberian upah. Bishop, Tuhan tuh baik. Bishop pernah diajarkan di bukunya, bagus sekali. Suatu saat ternyata Bishop itu dulu pengusaha rental mobil. Jadi beliau mungkin memang dari sananya udah kaya, saudara. Saudara, suatu saat Bishop, ini saya mau berkata momentum. Bishop ini ada satu customer baiknya, selalu sewa mobil tiap bulan dan menguntungkan perusahaan dia. Nah, suatu saat orang ini gak bisa bayar karena bangkrut. Bishop nagih terus, Bishop Duck nagih terus dan sampai pakai debt collector. Nah, suatu saat di pesawat Tuhan berkata begini, anggap itu hadiah buat orang itu. Bishop berkata, no way, pay. Terus Tuhan berkata, karena dia tidak bisa balikin, aku yang akan berkati kamu. Tuhan ngomong begitu di pesawat. Dan dia tetap tagih. Tahu apa yang terjadi? Ujungnya orang itu gak bisa bayar. Karena gak mampu bayar lagi. Tapi apa yang Bishop lewatkan? Tuayannya. Kalau hari, toh ujung-ujungnya sama-sama gak dapat, gak ngerti mas saya? Did you get that? Tapi Tuhan saking sayang dan baiknya, ketaatannya membuat Tuhan ingin menggantikan kehilangannya. Jadi BGH kita penting uangnya atau taatnya? Taatnya. You get this? Tutup semua Alkitabmu. Apa itu bergaul sama Tuhan? Apa itu harta terpendam? Apakah Tuhan nyata atau tidak?
Mungkin beberapa saudara pernah dengar cerita ini, tapi saya mau Anda ulang karena ini sangat related dengan khotbah saya pagi hari ini. Dan itu meriman saya bahwa He is real. He is real. Are you ready? Ada seorang anak kecil di kelas 4 SD berumur 8 atau 9 tahun. Ini kejadian benar di sebuah desa di Filipina. Setiap hari untuk sampai ke sekolahnya, namanya adalah Andoy, orang Filipin. Andoy. Setiap hari untuk sampai ke sekolahnya ia harus berjalan kaki melintasi daerah yang tanahnya berbatu dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya di mana banyak kendaraan yang melaju kencang. Mungkin kondisinya mirip Indonesia, Filipina, banyak pelanggaran lalu lintas dan segala macam. Setiap kali berhasil menyeberang jalan raya tersebut, Andoy selalu mampir sebentar ke gereja untuk berdoa. Anak kecil ini. Tindakannya ini diamati oleh seorang pendeta yang namanya Agaton. Karena merasa terharu dengan sikap Andoy yang lugu dan beriman tersebut. Suatu hari ketika Andoy masuk ke gereja, pendeta Agaton itu menyapanya. Ini conversationnya. Bapak pendeta, dia berkata, "Selamat pagi Andoy. Apa kabarmu? Apakah kamu akan ke sekolah?" Andoy berkata, "Ya Bapak Pendeta," balas Andoy dengan sambil tersenyum. Bapak Pendeta berkata kepada Andoy, "Mulai sekarang saya akan membantu dan menemani kamu setiap menyeberang jalan tersebut, setiap kali kamu akan menyeberang." Andoy berkata, "Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Andoy berkata, "Aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus sahabatku." Jadi setiap hari dia sebelum ke sekolah, dia mampir dulu ke gereja, dia doa di situ. Dia ngomongnya gini, Yesus itu sahabatku. Karena dia gak ada teman cerita. Lalu pendeta itu meninggalkan Andoy untuk melewatkan waktunya bersama Tuhan. Tapi kemudian pendeta Agaton bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan Andoy. Andoy mulai berbicara kepada sahabatnya itu Tuhan Yesus. Andoy berkata gini, "Engkau tahu Tuhan, ujian matematikaku hari ini sangat buruk. Tetapi aku tidak mencontek walaupun teman-temanku yang lain melakukannya. Ayahku mengalami musim paceklik dan yang bisa kumakan hanyalah kue ini. Terima kasih buat kue ini Tuhan. Tetapi aku tadi melihat anak kucing malang yang kelaparan dan aku memberikan kueku yang terakhir buatnya. Lucunya Tuhan, aku gak begitu lapar. Lihat ini sepatuku yang terakhir. Mungkin minggu depan aku harus berjalan tanpa sepatu. Engkau tahu Tuhan sepatu ini akan rusak. Tapi tidak mengapa. Yang terpenting aku dapat tetap pergi ke sekolah. Tuhan, kata orang-orang, kami akan mengalami musim panen yang susah bulan ini. Karena itu beberapa temanku sudah berhenti sekolah. Tolong bantu mereka supaya mereka bisa sekolah lagi." "Oh iya Tuhan, Engkau tahu ibu memukulku. Sakit sekali. Tetapi aku bersyukur karena masih memiliki seorang ibu. Dan rasa sakit ini pasti akan hilang. Tuhan, lihatlah lukaku ini, aku tahu Engkau mampu menyembuhkannya. Di sini bekas lukanya ibu memukul aku. Tolong jangan marahi ibuku ya Tuhan. Mungkin dia sedang lelah dan khawatir memikirkan kebutuhan makanan dan juga biaya sekolahku. Itulah mengapa dia memukulku. Oh ya Tuhan, aku rasa aku sedang jatuh cinta saat ini. Ada seorang gadis yang cantik di kelasku, menurutmu apakah dia akan menyukaiku? Ah, bagaimanapun juga aku tahu bahwa Engkau tetap menyukaiku. Karena aku tidak perlu menjadi siapapun untuk menyenangkan hatimu. Engkau adalah sahabatku. Hai Tuhan, jadi itu tanggal 23 Desember. Tuhan temanku, dia manggil Tuhan itu temanku. Ulang tahunmu tinggal 2 hari lagi, apakah engkau gembira? Tunggu saja, aku punya hadiah untukmu. Tetapi ini kejutan dan aku harap engkau menyukainya.
Ups, aku harus pergi sekarang Tuhan, selamat siang. Kemudian Andoy segera pergi keluar dan memanggil pendeta Agaton. Andoy berkata, Pak Pendeta, aku sudah selesai berbicara dengan sahabatku, Tuhan Yesus. Sekarang Anda bisa menemaniku menyeberang jalan. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Andoy tidak pernah absen satu kali pun. Pendeta Agaton berbagi cerita ini kepada jemaat di gerejanya setiap hari Minggu karena dia belum pernah melihat iman dan kepercayaan yang murni kepada Allah dan bersyukur saat situasi sulit terjadi seperti yang dimiliki oleh Andoy. Bagaimanakah dengan kita sendiri? Dan di sini dikatakan saudara, satu saat pas Natal tiba, pendeta Agaton jatuh sakit sehingga dia tidak bisa memimpin gereja dan dirawat di rumah sakit. Dan pengelolaan itu diserahkan kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum. Itu kenapa di gereja ini senyum adalah ibadah. Supaya Anda dapat hidayah. Dan tiba-tiba masuklah Andoy dan hendak menyapa sahabatnya. Halo tuanku, aku. Dan wanita ini berkata, kamu bikin berisik. Kami sedang berdoa, disuruh keluar dan ditutup pintu gereja. Andoy begitu terkejut karena dia tidak pernah diusir oleh pendeta Agaton. Di mana Bapak Pendeta? Seharusnya dia membantuku menyeberangi jalan raya. Dia selalu menyuruhku mampir lewat pintu belakang gereja. Tidak hanya itu, aku juga harus menyapa sahabatku hari ini. Adalah hari ulang tahunnya, aku punya hadiah untuknya. Ketika Andoy ingin mengambil hadiah tersebut dari dalam bajunya, keempat wanita itu menarik kerannya dan mendorongnya keluar. Andoy sedih, bingung. Dan setelah berpikir sebentar, ia tidak punya pilihan lain kecuali sendirian menyeberang jalan raya tersebut. Di situ ada sebuah tikungan yang seperti blind spot yang tidak ada tanda lalu lintasnya. Dan tiba-tiba ada sebuah bis melaju dengan kencang dan Andoy mulai menyeberang sambil melindungi hadiahnya di tangannya. Dan tiba-tiba bus itu menabrak Andoy. Dan apa yang terjadi? Andoy tewas seketika. Dan semua orang berkerumunan untuk menolong Andoy. Saat itu entah dari mana munculnya, tiba-tiba ada seorang berjubah putih. Dengan wajah yang lembut namun penuh dengan air mata, ia memeluk tubuh Andoy dan menangis. Orang-orang mereka pun tidak mengenali dia, mereka penasaran lalu berkata, Tuhan apakah Anda keluarga bocah malang ini, apakah Anda mengenalnya? Lalu dengan hati berduka ia berdiri dan berkata, anak ini namanya Andoy. Dia adalah sahabatku. Lalu diambilnya bungkusan hadiah dari dalam baju Andoy dan menaruh di dadanya. Dia lalu berdiri dan membawa pergi tubuh Andoy, kemudian orang tersebut semakin penasaran. Malam itu pendeta Agaton menerima berita yang sungguh mengejutkan. Bahwa dia tahu bahwa Andoy meninggal dan pendeta Agaton bertemu dengan keluarganya. Dan di sini dikatakan, bertanya kepada orang tuanya, bagaimana Anda mengetahui putra Anda meninggal? Ibu Andoy menjawab sambil menghapus air matanya, seorang pria berjubah putih membawanya kemari. Pendeta Agaton berkata, apa katanya? Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat berduka. Kami tidak mengenalnya namun dia terlihat sedih. Sepertinya dia mengenal Andoy dengan sangat baik. Tetapi ada suatu kedamaian yang sulit untuk dijelaskan mengenai dirinya. Dia menyerahkan anak kami dan tersenyum lembut. Dia membelai rambut Andon dan mencium keningnya, kemudian dia membisikkan sesuatu, jawab ayah Andoy. Agaton berkata, apa yang dikatakannya? Dia berkata, terima kasih buat kadonya. Aku akan segera berjumpa denganmu. Engkau akan bersamaku. Dan sang ayah melanjutkan, Anda tahu kemudian semua itu terasa begitu indah. Aku menangis karena bahagia dan aku tidak dapat menjelaskannya. Ketika dia meninggalkan kami ada suatu kedamaian yang memenuhi hati kami.
Aku tahu putraku sudah berada di surga sekarang. Tetapi Pak Pendeta, tolonglah katakan kepada pria ini yang selalu bicara dengan putraku setiap hari di gerejamu. Anda pasti mengenalnya. Karena Anda selalu berada di sana setiap hari kecuali hari ini saat putraku meninggal. Tiba-tiba air mata Pendeta Agaton menetes di pipinya dengan lutut bergemetar. Pendeta Agaton berbisik. Dia tidak berbicara dengan siapa-siapa setiap kali dia ke gereja. Kecuali dengan Tuhan Yesus. Tahukah Anda di mana Andoi berada sekarang? Ia berada dengan sahabat sejatinya, yaitu Tuhan Yesus. Wow. You got the whole field. Itu kenapa saya berkata jadi anak Tuhan. Mungkin banyak salib, banyak hal. Tapi yang saya berkata, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan ini kejadian benar. Kenapa kita seringkali gak merasakan Tuhan? Karena sebenarnya kita tidak pernah benar-benar membuka hati kita kepada Dia. Kita masih berkumandang, aduh saya orangnya begini, saya agama begini, saya tradisinya begini, saya sudah begini, saya gak mau begini, saya kesel sama ini, saya pahit sama ini. Struggle-mu di situ terus. Kamu kehilangan waktu untuk mendapatkan harta di field yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Ajarkan sekolah minggu untuk belajar dengar suara Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda berkata, Pastor saya ini gak ngalamin tuayan, bagus. Saya kalau mau jujur saya mau berkata sama saudara, tidak selamanya taburan saya mengalami uang berkat, enggak kok. Benar. Seringkali Tuhan jawab orang lain lebih banyak dan lebih cepat dari dia jawab saya. Tapi untuk saya dapat yang tadi saya katakan, untuk saya dapat tempat di hati Bapa di surga. Dia biarkan saya mengasihi, memberkati, konseling orang tanpa sebuah hati yang berkata apapun. Ambil privilege itu pagi hari ini Overcomer. Dan bekerjalah tahun ini dengan urapan yang baru.